Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'in wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini Allah masih mengizinkan kita berjumpa, bersua dan bertatap muka bersama pada pengajian kitab Minhajul Abidin yang rutin dilaksanakan di hari Selasa malam Rabu di Masjid Al-Falah Gede Aceh. Salawat dan salam mari selalu kita sajikan kehadiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana hari ini di awal bulan Zulhijjah, di 10 awal bulan Zulhijjah tepatnya, kita sedang banyak melaksanakan ibadah-ibadah sebagaimana diperintahkan Rasulullah, dan ini adalah hari-hari terbaik sebagaimana saya banyak belajar daripada Ibunda tercinta tentang bagaimana Allah memerintahkan kita untuk beribadah di 10 hari bulan Zulhijjah. Wal fajri wal layalin asyri, dan 10 hari dan malam-malam yang 10, artinya dari siang dan malam yang ada di bulan Zulhijjah ini adalah waktu yang tepat untuk kita beribadah. Kalau Rasulullah mengajarkan kita, inna afdalal ayyamil dunya yaumul asyri, sesungguhnya seafdal-afdal hari dunia adalah hari 10 Zulhijjah. Hari-hari terbaik dunia adalah 10 hari Zulhijjah. 10 hari Zulhijjah dari tanggal 1 sampai 10 itu adalah hari yang terbaik, sehingga dia menjadi, kalau kita sholat fajar itu adalah sholat terbaik kita tulen sana, artinya sepanjang tahun. Kalau kita melakukan duha, maka majelis duha itu akan menjadi yang terbaik sepanjang tahun. Kalau kita membaca Quran, berzikir, itu juga akan menjadi yang terbaik sepanjang tahun. Kalau kita puasa sunnah di 10 hari bulan Zulhijjah ini juga puasa yang menjadi pemberat timbangan kita di nantinya. Mudah-mudahan kita masih punya waktu sebelum hari raya nantinya hari Minggu. Kekayaan dunia ini tidak mampu menghadirkan 1 jam pun, 1 saat pun di dalam bulan Zulhijjah ini. Dan hari-hari di dalam bulan Zulhijjah ini tidak bisa digantikan dengan apapun, bahkan tidak bisa digantikan dengan menit, detik dan lainnya di luar bulan Zulhijjah ini. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita di 10 hari terbaik bulan Zulhijjah ini dengan puasa, sholat malam, membaca Al-Quran, berzikir, berbakti kepada kedua orang tua, silaturahmi, dan juga jadikan kita mungkin banyak-banyak pada subhanallah bihamdihi, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Gunakan amalan-amalan kita untuk melakukan zikir-zikir tersebut sebagai amalan kita di hari-hari 10 Zulhijjah. Jadikan cita-cita kita untuk menggunakan 10 hari Zulhijjah ini untuk seluruh aktivitas kita kepada akhirat. Niat nabi orang untuk mengajarkan kebaikan, kita bisa mengajarkan, walaupun kita bukan dai, bukan penceramah, tapi kita bisa mengajarkan kepada orang, menyebarkan manfaat kepada orang-orang ke seluruh dunia. Ajarkan agar saudara kita, tetangga kita, anak kita bisa kita ajak, bisa kita dakwah. Ajak keluarga kita mungkin dengan tadi Ustaz Gunawan ada cerita tentang pengajian dengan 10 Zulhijjah, dan ini adalah perintah Rasulullah. Karena Rasulullah yang hari ini kita akui sebagai junjungan kita, beliaulah yang jadi panutan kita, dan beliaulah yang mengajarkan kita untuk menghidupkan malam-malam dan juga hari-hari di 10 Zulhijjah ini. Semoga Allah berikan kita kekuatan untuk melaksanakan ibadah hari ini. Mungkin ini pengajian kita terakhir sebelum hari raya Idul Adha, yang insya Allah jatuhnya pada hari Minggu kalau kita di Indonesia, karena kita hilalnya beberapa di atas 2 derajat telat kemarin, jadi beda mungkin dengan di Arab mungkin hari Sabtu, kalau kita kemungkinan di hari Minggu. Jadi mudah-mudahan kita bisa serentak hari raya di hari Minggu. Pengajian kita minggu yang lalu, mohon maaf tadi agak sedikit, mudah-mudahan tidak mengurangi makna pengajian kita. Pengajian minggu yang lalu kita sudah bercerita tentang
bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah. Pertama, setiap kita mau melaksanakan ibadah kita atau menjalani hari-hari kita, kita niatkan diri kita bahwa kita adalah orang yang diberikan nikmat oleh Allah, dan Allah yang memberikan nikmat kepada kita sangat menginginkan kita bersyukur kepada Sang Pemberi nikmat. Jadi kalau kita diberikan mobil oleh seseorang, mobil dinas, mereka kepengen mobil itu digunakan pada sesuatu yang mereka inginkan. Mobil dinas kepala bagian, mobil dinas camat, mobil dinas kepala dinas. Inginnya sang bupati atau wali kota atau gubernur yang tadi sudah dilantik, kita terus dengan besok dilantik nanti kembali di DPR Aceh, kita sudah punya gubernur baru, alhamdulillah. Beliau inginnya agar mobil dinas ini, kendaraan dinas ini digunakan pada tempatnya. Begitu pun dengan Allah. Allah inginnya semua yang Allah berikan kepada kita, mata kita digunakan untuk melihat sesuatu yang membuat ridha Allah, mulut kita digunakan untuk sesuatu yang membuat ridha Allah, tangan kita, kaki kita, semua jawari, semua anggota tubuh kita gunakan sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya untuk beribadah kepada Allah. Jangan kadang-kadang kita saat berada di dunia kita takut dengan hukuman dunia. Hari ini kita melakukan kejahatan, kita takut dengan adanya polisi. Sebentar lagi di beberapa kabupaten Jawa dilaksanakan jam 7:30, mungkin 7:30 jam 8 nanti diadakan lepas sampul Bapak Kapolres Bosmo yang kita yang baru. Jadi sekaligus dengan Bapak dan Bini yang baru tidak lepas sampul di beberapa kabupaten Jawa Tengah. Mungkin kita takut kepada orang-orang penegak hukum, tapi sebenarnya kalau kita tahu bahwa Allah sudah menitipkan malaikat-malaikat kepada kita, dan Allah Basir, Maha melihat apa yang kita kerjakan. Jadi jangan sampai kita melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu karena orang lain, tapi kita sebaiknya melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu hanya karena Allah Ta'ala. Jangan sampai kita ibadah karena memang takut kepada manusia, tapi ingatlah kita bahwa Allah sudah menitipkan banyak malaikat kepada kita untuk kita melaksanakan sesuatu sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Jadi kalau kita tahu bahwa Allah sudah membangkitkan kepada kita pesuruhnya, yaitu Nabi Muhammad yang sudah mengajarkan kepada kita agar kita mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita akan jauh daripada maksiat, karena memang itulah diperintahkan oleh Allah, dan Allah Maha mengetahui dengan segala rahasia hambanya. Kita lanjutkan pengajian kitab Minhajul Amidin hari ini. Mudah-mudahan kita harapkan di minggu depan, kalau memang baru hari raya kedua, kalaupun kita nggak sempat mengaji di hari kedua, kita bisa mengaji di minggu berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Telah berkatalah pengarang, dan semoga semua kita yang hadir pada hari ini diberikan manfaat dengan ilmu yang pengarang, baik dunia maupun akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan bergerak-gerak di dalam pikirku, dan Sanya telah menjanjikan dengan kebajikan dan kejahatan, dan menyuruh dengan memegang akan simpulan syar'i, maka jatuh di dalam hatinya pekerjaan itu patut sebenar-benarnya, karena bukan mustahil bagi yang demikian itu pada akal dengan permulaan diri. Maka takut ia atas dirinya tatkala itu dan terkejut, maka inilah pertama khatir, yang terkejut itu yang menjaga hambanya dan mendatangkan hajat akan dia, dan memutuskan daripadanya usul, dan mewujudkan dia kepada diri dan mengambil dalil. Nah, Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Amidin berkata kepada kita bahwa saat kita mau melakukan sesuatu, maka ada pergerakan di dalam hati kita, ada sesuatu yang terlintas dalam hati kita, dan inilah awal daripada perbuatan kita, baik itu perbuatan baik atau perbuatan jahat. Saat kaya dan puput si puput dan ngejabut bergeraklah hati nyolong ngejabut, karena saya mau menuntut ilmu agama, selaku ini adalah perintah daripada Rasulullah. Maka saat itu, detik itu langsung Allah menitipkan yang namanya pahala kepada kita. Walaupun dan puji kalau kita sudah beriktikaf di masjid, saat itu Allah sudah menitipkan. Kenapa? Ada khatir, ada sesuatu rencana yang bergerak dalam hati kita, dan inilah yang simpulan syar'i jatuh dalam pekerjaan kita.
Kalau kita sudah mau merencanakan kejahatan, maka saat itu walaupun belum dicatat, tapi secara khatir simpulan syar'i kita sudah mengarah ke sesuatu yang salah menurut syara. Jadi kalau dalam ilmu tasawuf, semua pergerakan kita itu bukan ditinjau dari saat kita sudah melakukan, tapi saat goresan hati. Khatir ini, pergerakan hati itu sudah ada. Mesir lama dede. Yo seandainya itu hana udah yang ilmu, pertama ingin lain ilmu. Ataupun saya mau chatting dengan perempuan lain, ataupun saya mau melakukan sesuatu, saya mau nonton film porno, saya mau melakukan ini, saya melakukan itu yang melanggar dengan syar'i. Maka saat itu secara ilmu tasawuf kita sudah salah. Kenapa? Sadarkah kita goresan hati kita ini sudah membawa kita ke arah yang berbeda? Makanya fikih baru menghukum orang bersalah saat kita sudah melakukan kejahatan tersebut. Tapi tasawuf mengingatkan kita saat goresan hati sudah terjadi, hati-hati, ada konsekuensi dari apa yang tergores di dalam hati kita. Jangan sampai sesuatu yang tergores di hati kita nggak sadar. Pakar harus mencium, tiba-tiba kalau mau kubur itu. Nah, dalam fikih bisa-bisa saja ada sesuatu yang tidak membatalkan puasa karena tidak sengaja. Tiba-tiba istilahnya dua bahwa kita sedang puasa sunnah jam, lalu kita minum dengan tangan kanan, insya Allah kita jaga bersama Bismillah. Lalu teringat, saya puasa. Dalam ilmu fikih ini tidak salah. Dalam ilmu tasawuf seharusnya saat Anda tadi teringat, ini saya sudah capek ceramah, sudah capek ngomong, saya mau minum, tenggorokan saya sudah sakit, suara saya sudah parah. Saat itu Anda sadar apa yang Anda melakukan? Anda mau minum, minuman siapa itu? Apakah minuman yang diberikan itu Anda bukan? Halalkah atau haramkah? Betul nggak pekerjaan itu? Boleh nggak minum? Ada nggak etikanya? Boleh nggak? Apakah Anda minum dengan tangan kanan atau minum dengan tangan kiri? Ada nggak baca bismillah? Sampai segitu ilmu tasawuf mengajarkan kita, bro, pada jadi minum. Artinya ilmu tasawuf mengajarkan kita sadar dengan apa yang terjadi, pilih akan hatimu. Artinya jangan sampai pergerakan itu terjadi tiba-tiba sudah kejadian, tiba-tiba ada jangan, dan jangan ada kejadian tiba-tiba. Kalau dalam ilmu tauhid itu nama ilmu bahwa tidak ada kejadian yang terjadi tanpa sebab. Kalau dalam ilmu tasawuf tidak ada kejadian yang tidak kita sadari tanpa kita tilik ke dalam hati. Jadi kalau kita belajar dari ilmu tasawuf, kita tidak akan terganggu dengan apa yang orang pikirkan kepada kita. Karena pu yang terpupul, pu yang dilakukan, pu yang dikatakan, pu yang dikerjakan, semuanya sudah kita sadari dalam hati kita. Di saat semua orang berkata bahwa kita itu pemalas, di saat kita kaya, menyodanya berada kerja dan ilmu, udah itu benar. Berada gaduh ilmu. Di saat kita kerja lalu kita kaya, orang bilang ya mana yang pekorong dulu. Udah cukup jadi. Kalau kita miskin, kena berada yang kaya, katanya sombong, dibilang kita pelit. Kalau kita seandainya bangkrut, katanya bukan bangkrut itu bangai. Kalau kita seandainya royal, kita akan bilang kita terlalu bodoh juga melepaskan uang. Apapun kondisi kita tetap akan ada orang bilang, namanya kita makhluk sosial, kita bergaul dengan orang, tetap sampai ada pun sampai namanya. Artinya kalau kita tidak tahan dengan komentar orang lain, mungkin nggak usah hidup, nggak usah terlalu pusing dengan komentar dan pikiran orang lain. Kita nggak bisa tutup mulut semua orang dengan dua tangan kita, tapi mungkin kita bisa tutup telinga kita dengan dua tangan kita. Jadi upayakan hati kita tetap tulus dengan ibadah yang kita lakukan. Saat orang lain ke rumah ibadah dengan di gereja Aceh karena ria, nggak usah ditanya, penting kita nggak ria. Jadi kalau seandainya kalau Albert Einstein pernah bilang, jangan peduli dengan apa yang mulut orang lain katakan, karena mungkin mereka punya mulut tapi tak punya otak. Jangan sakit hati karena orang nggak tahu apa yang kita inginkan. Jadi sebaik-baik apapun yang kita lakukan, menyebenci dekat budaya, urang menyebenci katanya, pasti semua salah. Tapi bagi orang yang cinta kepada kita, semua akan menerima segala apapun yang kita lakukan. Jadi semua orang berhak memberitakan, madurung berhak lakukan, semua orang berhak memberikan komentar terhadap kita. Tapi kita juga berhak menerima apa
apa yang kita mau dengar, apa yang kita mau rasakan. Jadi pada akhirnya Tuhan itu melihat apa yang dalam hati kita. Jangan kita berpikir, oh mulai ini kendor bro, direndahkan tidak akan mungkin jadi sampah, disanjung pun tidak akan bersama bintang kita. Jangan risaukan omongan orang lain. Apa yang kita mau lakukan, lakukan saja. Jangan habiskan usia kita untuk menjadi apa yang orang inginkan, tapi habiskan pikiran kita untuk menjadi apa yang kita mau sesuai dengan apa yang Allah ajarkan. Jadi tetap fokus hidup dalam keinginan kita sendiri dan selalu belajar berbenah, jangan terpengaruh dengan pikiran orang lain. Uronyo dan ajakun ikan dulu, iron dado di mangyapun. Kadang iron yapun mengaikkan mereka pikiran malik, pikiran semua. Begitu ikan lagi yang tinggal tak boleh. Iron sampai ngejak bentangnya dari inan away iron di asmayang riar, dekabur, sumar. Inan gara-gara yang binasa. Ikan negok dari atas sembahyang, maka kita jadi pikiran seperti itu, akhirnya kita sholat di rumah. Kita sholat jamaah, meseri hati untuk ria, dengan sholat di rumah tetap lebih banyak pahala sholat jamaah. Artinya rianya bisa dikesampingkan. Uronnya maaf, celeng ada. Nanti celeng, nanti celeng ikan ada sampai, nanti 20 ribu. Terfikirlah berarti, umasan lerunjuk. Apakah itu jadi ria? Itu lebih bagus daripada nanti celeng Allah, daripada ria apa sedekah bangunan ini. Nah itu juga gawat. Artinya ria itu urusan hati. Dan ini belum tentu bisa dikontrol secepat itu. Tapi kalau lupakan orang bulan telah semayang belum buka puasa, ria. Jangan kontrol hati orang, Anda kontrol hati sendiri saja. Kalaupun orang itu meseri kata tergores dalam hati untuk bahwa dia sebenarnya tadi ingin menunjukkan, mudah-mudahan dia bisa bertobat. Nah inilah tujuan kita belajar Minhajul Abidin. Kalaupun orangnya mesti oleh kedua ini bahkan orang telah menjaga orang masjid, bahkan biasa orang kalau bangun dari kedua masjid belum buka puasa sholat Zulhijjah. Kalaupun ada tersering istighfar langsung berubah. Tugas kita yang dengar bukan menjaga orang lain. Don't judge the book by its cover. Jangan kita langsung ikut dulu. Don't kira puasa apa ini? Kami pahala puasa karena apa kamu? Tadi kita tanya, wadah kan kurang. Ini nak kalori pakanan baju kalori. Dengan puasa lo, ria puasa. Orang yang tadi bilang puasa belum tentu ria. Kita yang bilang sudah pasti dosa. Karena kita tidak ditugaskan untuk mengurus amalan orang lain. Banyak segala momen apa upayakan hati kita terkontrol. Jadi kalaupun ada orang lain dosa, nanti wala taziru waziratu wizra ukhra. Silahkan niatkan. Mudah-mudahan ya ingatkan saja, tapi jangan memutuskan. Jadi jangan tentunya segala kita masjid pada yang akan mengambil yang ganti kebilihan nanti di kuismu. Baik naruh nanti memenang ke bawah. Bahawa sandro dengan Allah Ta'ala nadro lagi. Jadi tanya tujuan kita jaga khatrah, jaga goresan hati kita, jangan berdosa. Kita jaga diri saja. Justru inilah hebatnya kita Minhajul Abidin. Kita tidak diperintahkan untuk menghitung amalan orang lain. Urang yang puput semayang puput itu, yang puput sedekah puput itu, nggak usah takut dengan omongan cemoohan orang lain. Karena kenapa? Kita tidak ditugaskan untuk itu. Tapi bagi kita yang hari ini dengan tak ibadah lalu terganggu dengan goresan hati kita, ayo belajar pelan-pelan sadari setiap goresan hati. Karena kerja, Anda berdiri di saf depan. Ikan nggak ada udah sampai sangkan, jadi coba lagi satunya. Lalu kita berikan itu, dan ada berikan. Apakah betul? Salah. Tetap di saf depan, jaga hati. Itu aja. Jadi jangan sampai kita meninggalkan amalan gara-gara takut dicemooh oleh orang. Begitu banyak ulama-ulama zaman dulu yang belajar kitab tasawuf, tapi salah mengartikan kitab tasawuf. Beliau belajar kitab Minhajul Abidin, belajar kitab Ihya Ulumuddin, belajar kitab Uslah, mengasingkan diri daripada dunia. Nyogaduh dan dunia, bergaul dengan masyarakat. Lebih syaratnya, lebih ketat pun gunung. Kok jangan kalau gaduh di gunung, gaduh di geli. Akhirnya ilmu yang dia dapat cuma dia dapat untuk sendiri, tapi dia berdosa karena tidak mengajarkan untuk orang lain. Siraul gedanganmu. Lalu mereka, Iran pun dah ilmu. Iran bagaimana kerja kerana ada
silahkan koreksi dirinya, tidak di depan orang lain. Mudah-mudahan dia berubah. Tapi jangan sampai kita mematikan semangat orang lain untuk beribadah. Mudah-mudahan baik gara-gara ada pedahannya, ulai dan jo, rakyat dan jo, ikah baik tapi kadang apa permo, nyatanya kau penting ibadah kadang apa permo. Begitu kita bilang seperti itu, orang lain bodoh istrinya sampai cerai. Istri tidak baik, belum kan cerai itu mau. Apakah orang yang tadi nasihati akan merasa senang? Apakah dia apa nih? Oh sayang kakak cerai, padahal kita cerai gara-gara dia. Jadi jangan jadi penyebab daripada keburukan orang lain. Kepu gak kerja apa? Ini desya tu gak kerja apa? Kan duit. Lebih duit kita bayar kerja sedekah pada jalan. Gara-gara kita sudah tahu hukumnya yang benar. Tapi ibu hanya ngepromosi gara-gara bayar duit duit. Silahkan berikan solusi. Kalau memang kita punya sesuatu yang kita inginkan, punya memang kira-kira nak kerja lagi, kerja belum nak kerja. Baik kerja di baik boleh, jangan sampai urut dari duit kerja dari baik besoknya atau kerja lain apa ikan kapal becak tapi kan yang nak ingat bayar itu becak dengan sama ibu. Nah tugas kita adalah bagaimana kita menjaga khatir yang terjadi di hati kita, dan inilah Allah perintahkan hamba-hambanya untuk bagaimana Allah akan mendatangkan segala sesuatu hajat kita kalau kita tahu terhadap apa yang terjadi dalam hati kita. Dan menggerak-gerak akan hamba pada ketika itu, dan membalik-balik akan dia, dan tiada tinggal baginya ketetapan, dan mendidik dia di dalam jalan kelepasan dan tempat iman. Nah, hati seorang hamba adalah sesuatu yang amat sangat cepat terbalik. Kalau kata Rasulullah, sesungguhnya hati hamba itu di antara mimbaini yadai rahmat, di antara dua tangan Allah. Ya, bukan Allah memiliki tangan. Seperti seakan-akan Allah itu begitu mudah menggerakkan hati manusia. Rasulullah memberikan contoh seperti anak-anak yang bermain dengan bola. Seandainya kita main-main dengan bola, bola itu cepat berputar. Kita kenawi, kita udah. Artinya hati kita cepat kali terbalik. Gurunya senang dan gurunya sehingga langsung bisa berbalik. Benci jadi cinta, dan benci juga bisa jadi benar-benar cinta. Benci bisa terbalik jadi rindu, rindu pun bisa terbalik jadi benci. Makanya kalau pesan Rasulullah, ihbib habibaka haunan ma asa ayyakuna baghidaka yawma wa baghidaka haunan ma asa ayyakuna habibaka yawma. Cintailah apa yang kamu cintai, orang yang kamu cintai sekedarnya saja. Siapa tahu dia akan jadi orang yang paling kamu benci suatu hari. Uronyo danyo dan cintai si sosok. Misalnya, ada salah seorang calon presiden Indonesia yang kita mau pilih untuk 2024. Lalu kita cinta sanggupnya yang Pak Presiden. Kita puji dengan sepenuh hati. Tak pujo-pujo prestasinya bagus sekali, hebat kadernya bagus sekali, segala macam tak pujo. Misalnya di 2024 tanya pun gurunya janji, hebat kaji presiden gaduh korupsi. Akhirnya orang yang kita cinta terbalik jadi kita benci. Tak usah berlebihan. Kalau boleh mengalah, oh ya, insya Allah dan mudah-mudahan yang boleh menjadi presiden mudah-mudahan menjauh lagi. Itu aja cukup. Jangan terlalu cinta berlebihan. Begitupun dengan benci, baikkan benci dan orangnya begini. Ilmu paling penting tentara yang paling jindok ketiga gubernur dan tentara. Tiba-tiba gubernur kita tentara. Orang yang kita benci jadi pemimpin kita pula. Jadi orang yang memang kadang-kadang harus kita cintai. Makanya jangan terlalu, sehingga adanya tiba-tiba itu pula yang terpilih. Jadi malah kita yang jadi bahaya. Makanya hati-hati dengan segala apa yang kita lakukan, karena hati kita akan mudah bergerak dan mudah terbalik-balik baginya, dan tidak tinggal baginya ketetapan. Hana tetap hati-hati. Jangan ada yang berbesar dua berbalik-balik hati ini bahkan yang mana. Akhirnya dia balik-baliknya malah bagus sebenarnya. Artinya kita bisa menilai yang mana yang baik, bisa menimbang-nimbang. Kemudian tanya dalam ketika orang belum kenyang, nyuhannya pulang pek. Saya harus itu, enggak juga. Kalau kita bisa membalik-balik, bisa melihat-lihat mana yang terbaik di antara beberapa pilihan kita. Justru sebenarnya di setiap pilihan kehidupan kita,
Allah selalu memberikan kebaikan. Kalau kita kesini itu pun bagus, kalau itu kesini itu pun bagus. Kenapa? Supaya kita selalu bersyukur. Di setiap balik-balik hati kita, mudah-mudahan selalu ada nikmat, selalu ada anugerah yang kita dapat. Seandainya Daniel udah kerja ke posisi A, kita mau jadi penjahit, kita jangan jadi penjahat aja. Kita mau jadi penjahit boleh, mau jadi ulun lukan boleh, mau jadi pegawai negeri boleh, mau jadi dokter boleh, mau jadi petani boleh, semua boleh, semua bagus. Yang jangan, kalau dalam kitab ini bilang, yang jangan kita kelepasan dari tempat iman, yang jangan kita hilang iman dalam melaksanakan pekerjaan kita. Terbalik hati kita ini sesuatu yang wajar. Buronyo galak ke A sehingga kena galak gede, buronyo benci ke A sehingga kena galak. Makanya upayakan posisi kita jangan terlalu cinta dan jangan terlalu benci. Mudah-mudahan kita bisa terus menjaga hati karena ini yang diajarkan dalam kitab Minhajul Amidin ini. Ya, silakan. Sebenarnya pengertian dia zuhud. Allah sangat mencintai kepada hamba-hambanya yang zuhud. Pengertian zuhud ini kita. Iya. Hari ini kita belajar tentang ilmu tasawuf. Zuhud adalah sebuah akhlak mahmudah, sebuah akhlak terpuji yang ada dalam furuk ilmu tasawuf. Sikap muslim yang sangat dicintai oleh Rasulullah dan banyak dijelaskan dalam hadis-hadisnya. Zuhud itu adalah sebenarnya menjauhkan diri dari dunia. Tapi kalau kita paham dengan arti zuhud ini, arti zuhud adalah menjauhkan hati orang dari dunia. Karena zuhud ini sifat hati. Jadi kita tidak cinta kepada dunia, hanya dan memat kepada dunia. Kenapa? Kita tahu ada Allah di balik itu. Dan ini bagian daripada ilmu tasawuf. Jadi kalau kita zuhud, kita tidak cinta kepada dunia. Kebalikannya adalah hubbud dunia, lawan daripada zuhud. Jadi kalau kita tahu hati kita bagaimana cinta kepada dunia, kita bisa lepaskan itu. Saat kita hari ini cinta kepada sesuatu di dunia, jadikan kita tidak cinta kepada barangnya, tapi kepada manfaatnya. Hari ini saya tidak cinta kepada aqua ini, tapi saya cinta kepada dia dapat menghilangkan rasa dahaga kita saat kita butuh sesuatu untuk bisa beribadah. Kita mau sholat, kita bisa minum supaya gelah rukuk dan baca Fatihah. Niatkan itu. Tapi tidak cinta kepada ini. Ada yang mana bukan? Kita butuh kepada mobil, kita butuh kepada Honda. Untuk apa? Untuk pergi ke masjid. Akurannya Honda ada juga ada. Kenapa? Yang penting saya bisa pergi ke masjid. Honda-nya gak ada Allah dengan Honda Jazz. Kenapa? Kita nggak marah. Gak ada Honda-nya, gak ada Honda Jazz. Kenapa? Yang penting saya bisa ke masjid. Hari itu masjid kita ini berwarna kuning. Terang, semangat, kita cinta. Tapi bukan cinta masjidnya, bukan cinta warna kuningnya. Warna kuning. Tapi kita tidak cinta kepada itu, kita cinta kepada semangat yang ada dalam warna kuning itu. Tiba-tiba diganti, gak apa-apa juga. Diganti dengan putih, putih bersih, menunjukkan putihnya hati kita. Artinya kita bukan cinta sama bendanya, tapi cinta pada esensi yang ada dalamnya. Hari ini kita punya mobil, apakah kita tidak zuhud? Bukan. Kita tidak zuhud kalau kita punya mobil, kita ada yang motor motor sang hancur gadali hanya pengen. Nah motor ibang ujil kita nggak pergi dari mobil dan tenjak apa? Kenapa? Cinta kepada mobil. Tapi itu namanya hukum dunia. Kalau orang zuhud punya mobil, lah ujil motor yang penting sampai ke masjid. Jadi bedakan antara zuhud dengan hukum dunia. Orang yang cinta dunia, dia tidak mau kehilangan dunia. Orang yang zuhud bisa jadi dia punya dunia, tapi dunia ada di genggamannya, bukan di hatinya. Begitu banyak ulama-ulama tasawuf zaman dahulu yang mereka kaya raya. Dalam siro mereka mempek kalau dalam pengajian ayat Cotru sampai miliaran. Ada yang punya uang dalam sehari berapa dirham, begitu dikurus 4,6 miliar per hari. Tapi mereka
tidak cinta dunia. Ubay napeng geblau beri. Untuk si pajak si bro, bukan geblau samosa. Geblau untuk pajak si bro. Geblau beri, geblau kur. Bukan untuk dunia, karena untuk kebutuhan hidup kita. Lebih dari itu bersedekah. Sehingga lain orang sehingga lebih lain. Artinya dia tidak tergantung pada dunia. Saya punya uang, uang ini punya Allah. Tugas yang Allah berikan lebih dari kebutuhan kita sedekah. Makanya orang itu selalu miskin, langsung bisa terima zakat. Punya uang 4,6 miliar tapi bisa terima zakat. Kenapa? Uangnya semua sedekahkan. Begitu banyak Nabi Ibrahim begitu. Banyak ulama-ulama zaman dulu yang tidak bisa tidur kalau di rumahnya masih ada harta yang belum disedekahkan. Kebanyakan mau bisik. Apa perlu hari ini? Tempai karena kasur karena bantai karena beri karena untuk baju kurangnya masih harga dan Allah berikan. Allah berikan. Nah inilah esensi daripada zuhud. Kita tidak tergantung. Kalau kita menikmati, ada baju, anak ya udah kita juga nggak komplain. Kalaupun hari ini kita miskin, kata Rasulullah, berikan perut kue, berikan badai. Kenapa? Allah hari ini menguji saya menjadi orang yang bersabar, sehingga dapat rezeki hijau sampai mulai kami ke Rasulullah. Bersedekah kepada sahabat-sahabatnya. Ya Allah kaya penjelasannya. Nampek kenduri ya dapat sebegitu royalnya Rasulullah. Kenapa? Tidak tergantung hati kepada dunia. Mudah-mudahan orang yang zuhud, kalau kata Rasulullah, orang yang tidak cinta kepada dunia. Dia mungkin bisa memanfaatkan, tapi zuhud tidak cinta kepada dunia. Lawannya hubbud dunia, yaitu cinta yang membuat kita lupa kepada Allah. Kita cinta kepada istri kita cinta kepada suami. Apakah termasuk hubbud dunia? Iya, kalau itu membuat kita lupa kepada Allah. Tapi kalau kita cinta kepada suami kita, bahkan umi rom galak kon karena ingin kon tahajud di dunia. Bahkan ayahanda galak kepada umi karena di dunia kalau saya terbangun berpercik di muka saya supaya saya bangun. Itu kata Rasulullah. Begitu bahagianya rumah tangga kita kalau kita punya suami atau istri yang membangunkan kita untuk sholat malam. Dan kalau pasangannya tidak bangun, dia percikan air supaya terbangun. Kita cinta kepada dia, apakah cinta kepada dunia? Bukan. Ini juga bagian dari zuhud. Orang yang berkawin orang yang berkawin sampai ikut, apakah karena dia cinta dunia, maunya nafsu? Jangan salah, belum tentu. Bisa jadi karena dia ingin melakukan apa yang dilaksanakan Rasulullah, sunnah Rasulullah. Dan bukan tugas kita untuk menghukum orang lain. Jangan doa. Kalau kita hari ini bisa zuhud, alhamdulillah. Mudah-mudahan banyak orang dalam untuk dunia, tapi bukan tugas kita. Iran dunia, tapi bukan tugas kita. Mudah-mudahan dalam kitab Minhajul Abidin ini diajarkan yang mudah-mudahan satunya membayangkan kita untuk zuhud supaya menjaga diri kita dan hati kita jangan cinta kepada dunia. Baik, semoga Allah berikan manfaat, memberi motivasi dan inspirasi bagi kita untuk selalu beribadah kepada Allah, menjaga hati kita agar selalu hati-hati dalam melaksanakan ibadahnya. Jangan tergelincir, tetap zuhud, menjaga hati kita karena hati kita mudah sekali terbolak-balik. Kita bacakan Fatihah untuk kita semua yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajatnya, niatkan apa yang kita inginkan dalam hati kita. Allah insyaallah akan berikan keberkahan dengan berkat surat Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa ala kulli sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ummatina wa ala jami'in man jama'a fi masjidina hadza ya Allah. Ya tudhi hajatina ya Allah bi barakati Fatihatil kitab. Ya tudhi hajati Muhammad Fauzan Azimah bin Amiruddin bin Haji Hamzah, Tufarifullah bin Muhammad Jafar, Asmaryadi bin Asri, Ibrahim bin Muhammad Syah, Muhammad bin Yusuf Umar, T. Junaidi bin T. Sulaiman Syah, Firdaus dari Medan, Nurdin bin Ahmad, Heri SPD bin Haji Welmi, M. Isa bin Kade, Ismail bin Abdullah, Amiruddin bin Tuku Abdul Manaf, Putri Syawq bin Amira binti Amiruddin, Asmaliza binti Asbagan, Muslim binti Kasimon, Umi Salamah binti Hanafiah, Usman binti Ismail, Yusra binti Yusuf, Welnisa binti Muhammad Ali, Nurhayati binti Muhammadiyah, Kamaruddin bin Abdul Husain, Ustaz Adi bin Adil Tabi Muhammad Ali, Nurjana binti Abdullah Mataha. Ikut hajatin dari barakati Fatihah kita pada hasini ya Rabbul niyatin salihah ajma'in al-Fatihah.
Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Semoga di hari raya kurban kita ke depan ini, saya mohon maaf juga dari batin, dan kita bisa melaksanakan ibadah kurban sesuai diajarkan dari Habil dan Tabil dan juga anak terbaik yaitu Nabi Ismail. Semoga menjadi inspirasi bagi kita semua di hari raya kurban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.